Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya L. Emir Daryanto dengan NPM 4521210031. Di sini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan hasil tugas besar untuk ujian akhir semester pada mata kuliah metode numerik. Di sini saya mendapatkan topik dan materi metode tabulasi yang merupakan akar persamaan dari metode tertutup. Yang pertama di sini penjelasan metode tabulasi. Metode tabulasi adalah teknik numerik untuk menemukan akar persamaan nonlinear dan mengevaluasi fungsi pada interval tertentu dan mengidentifikasi perubahan tanda yang menunjukkan keberadaan akar. Metode ini termasuk dalam kategori metode tertutup di mana solusi dicari dalam interval dengan durasi terbatas. Memastikan akar terletak di dalam interval tersebut dan memberikan hasil dalam posisi tinggi. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari metode tabulasi yang telah saya buat. Kakak seorang mahasiswa teknik informatika sedang mengembangkan sebuah aplikasi pemantauan kualitas sinyal Wi-Fi. Aplikasi ini menggunakan model matematis untuk menentukan potensinya berdasarkan sudut dalam radian X dari lokasi pengguna. Sinyal dianggap bagus jika nilai perhitungan sinyal mendekati 0 di bawah tingkat error yang ditentukan. Model kekuatan sinyal digunakan adalah Fx sama dengan cos X ditambah X kurangi 1,5. Raka ini menentukan sudut terdekat di mana sinyal Wi-Fi sudah bagus dengan memulai pengukuran dari sudut awal. Sudut awal pertama atau FA yaitu 0,5 radian. Sudut awal 2 atau FB yaitu 0,9 radian. Diketahui yang pertama tingkat error atau E sebesar 1E-8 atau sangat presisi. Yang kedua, inkremen sudut dengan syarat 10% dikali XB dikurangi XA. Di mana XB itu sudut awal 2 dan XA itu sebagai sudut awal 1. Ditanya, temukan sudut terdekat untuk menemukan sinyal Wi-Fi yang bagus menggunakan metode tabulasi. Dengan syarat nilai Fx harus lebih kecil dari E atau tingkat error. Selanjutnya di sini ada angka penyelesaian dari metode tabulasi. Yang pertama yaitu menentukan rentang awal. Tentukan interval awal dari nilai XA dan XB, di mana XA pada soal yaitu 0,5 dan XB yaitu 0,9. Dengan syarat XA dikali XB harus lebih kecil dari 0. Hal ini memastikan bahwa akar berada di antara XA dan XB. Yang kedua, menentukan nilai increment atau data X. Increment data X dengan syarat tadi 10% dikali nilai XB dikurangi XA sama dengan 10% dikali 0,9 dikurangi 0,5 sama dengan 0,04. Yang ketiga, menghitung nilai net fungsi dengan membuat tabel nilai Fx untuk setiap titik dalam interval nilai Fa dan Fb. Yang keempat, mencari perubahan tanda. Mengidentifikasi pasangan titik X di mana Fx berubah tanda dari positif ke negatif atau sebaliknya yang menunjukkan keberadaan akar di antara titik-titik tersebut. Yang kelima, mempersempit interval. Jika akar belum ditemukan, perhatikan nol titik X yang menyebabkan perubahan tanda. Perkecil interval dan buat tabel nilai Fx di sekitar kedua titik tersebut. Yang keenam, iterasi hingga akurat. Ulangi proses hingga nilai Fx ditemukan lebih kecil dari E atau tingkat error untuk memastikan hasil yang sangat positif. Yang terakhir yaitu hasil akhir, sudut X yang memenuhi nilai Fx lebih kecil dari E atau tingkat error adalah lokasi sinyal Wi-Fi yang terbaik. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan contoh perhitungan manual pada metode tabulasi. Yang pertama, kita masukkan angka persamanya yaitu Fx sama dengan cos X tambah X dikurang 1,5. Kita lakukan iterasi awal tentang 0,5 sampai 0,9. Di iterasi pertama, data X kita masukkan nilai 0,5. Nilai 0,5 kita masukkan ke dalam akar persamaan. Dan di sini menghasilkan hasil negatif yaitu 0,1224. Selanjutnya kita gunakan hasil error hingga hasil negatif menjadi positif. Namun tetapi karena hasil iterasi pertama masih lebih besar daripada tingkat error, sehingga status sinyalnya masih lemah. Oleh karena itu, kita lakukan iterasi selanjutnya. Pada iterasi kedua, di sini mengambil nilai X sama dengan 0,54. Berdasarkan dari hasil perhitungan, data awal yaitu 0,5 ditambah nilai increment tadi 0,04. Sama juga kita masukkan 0,54 ke dalam angka persamaan. Dan di sini masih menghasilkan hasil negatif yaitu 0,1029. Dikarenakan pada rentang 0,5 sampai 0,9 masih belum ditemukan statusnya yang bagus, oleh karena itu kita bisa mempersempit rentangnya dengan mengambil dua nilai yang menyebabkan perubahan pada Fx, yaitu terjadi pada iterasi ke-8 dan iterasi ke-9. Di sini ada hasil negatif dan juga positif. Oleh karena itu, nilai 0,8 dan 0,82 bisa menjadi interval baru untuk iterasi berikutnya.
Proses berlanjut hingga ditemukan satu sinyal yang bagus atau nilai fx lebih kecil daripada tingkat error. Selanjutnya di sini adalah hasil filtrasi terakhir yang terjadi di rentang 0,81832 sampai 0,8183236. Di rentang ini ternyata sudah ditemukan sinyal bagus setelah memperkecil rentangnya hingga 1 kali dari rentang awal. Dan itu terjadi pada iterasi keempat dengan nilai X yaitu 0,8183233. Dan kalau diubah ke dalam derajat itu sekitar 47 derajat. Dan ini sudah memenuhi syarat nilai fx lebih kecil dari tingkat error, sehingga sinyal bagus terdeteksi. Hasil ini menunjukkan bahwa sinyal telah mencapai tingkat presisi yang sangat tinggi. Selanjutnya di sini adalah hasil visualisasi Excel dan Octave. Di sini hasil tampilan metode tabulasi yang dilakukan pada Microsoft Excel dan program Octave. Dan ditemukan hasilnya yang sama seperti perhitungan manual tadi, bahwa sinyal ditemukan pada sudut 0,8188233 radian atau 47 derajat. Selanjutnya saya ingin menjelaskan metode tabulasi menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama di sini kita masukkan sudut awalnya yaitu 0,5 dan sudut awal yang kedua yaitu 0,9. Selanjutnya kita masukkan tingkat errornya dan selanjutnya kita masukkan rumus increment-nya. Di sini sudut awal 2 dikurangi sudut awal pertama dikali 10% yang menghasilkan 0,04. Selanjutnya pada iterasi pertama kita masukkan nilai sudut awal pertama yaitu 0,5. Dan pada iterasi kedua di sini kita masukkan rumusnya yaitu nilai pada iterasi pertama 0,5 ditambah 0,04 dari nilai increment. Kita lakukan ke bawah sampai 0,9. Selanjutnya di fx di sini kita masukkan akar persamanya. Tadi kita menggunakan cos x ditambah x dikurang 1,5. Kita masukkan di sini sel dari x-nya. Kita lakukan juga ke bawah sampai ke iterasi ke-11. Selanjutnya di sini ada absolute error yang kita masukkan dari hasil dari fx, sehingga akan menjadi nilai absolut yang tadinya negatif menjadi positif. Kita juga ke bawah hingga iterasi ke-11. Selanjutnya di satu sinyal di sini menggunakan rumus kondisi if. Jika tingkat jika nilai absolute error lebih kecil daripada tingkat error akan menghasilkan nilai bagus. Tapi kalau jika lebih besar itu akan menghasilkan status lemah. Kita masukkan juga semuanya ke bawah. Dan di sini dikarenakan dari iterasi 1 sampai 11 masih belum ditemukan satu sinyal yang bagus, maka kita ambil nilai negatif dan positif yang terjadi pada iterasi ke-8 dan ke-9. Jadi kita ubah sudut awal atau rentangnya awal pertama yaitu nilai yang ke-8 0,78. Kita bisa ini, dan di sini kita ini dan kita masukkan sudut awal keduanya yaitu tadi 0,82. Dan di sini masih belum ditemukan status sinyalnya yang bagus. Oleh karena itu kita ambil lagi nilai negatif dan positif di sini yang terjadi di rentang 8 dan 9 juga. Jadi di sini kita agak lebih besarkan lagi nilainya agar lebih enak dilihat. Nah, di sini
iterasi ke-8 itu X-nya 0,80. 88. Kita masukkan dan iterasi ke-9 itu 812. 88. Kemudian juga sama kita perbesar tadi 812. Kita masukkan matematika. Nah, di sini satu sinyalnya masih belum ditemukan bagus. Oleh karena itu kita ambil lagi di sini negatif positif yang terjadi di iterasi 10 dan 11 dengan nilai 8116 dan 8123. Nanti kita ubahnya di sudut awalnya saja menjadi 8116 dan masih belum temukan satu sinyal yang bagus. Maka dari itu kita lakukan lagi. Di sini negatif positifnya terjadi di iterasi ke-6 dan ke-7. Kita ubah di sini sudut awalnya menjadi 0,8118 dan sudut keduanya menjadi 81184. Kita ubah menjadi 8118 dan 81184. 184. Dan kita masih belum menemukan hasilnya yang bagus atau masih lemah semuanya. Jadi dari 1 sampai 11 masih sama, kita ambil nilai positif dan negatifnya. Dan sekarang terjadi pada iterasi ke-6 dan iterasi yang ke-7. Jadi di sini kita ubah menjadi 0,8182 dan 0,8184. 8182 dan 811824. Dan masih belum ditemukan juga ya, maksudnya masih lemah semua. Tapi di sini kita masih bisa mengambil nilai positif dan negatifnya untuk rentang baru. Dan sekarang terjadi pada iterasi ke-9 dan ke-10. Yaitu pada 818232 dan 818236. Jadi kita masukkan aja di sini 818232 dan 818236. 818236. Nah, akhirnya kita berhasil di sini berhasil mendapatkan satu sinyal bagus yang terjadi pada iterasi keempat dengan nilai X yaitu 0,818233 dalam radian, dan kita ubah ke dalam derajat dengan menggunakan degree, yaitu sebesar 4,7 derajat. Dan di sini grafiknya dia memotong di titik yang oranye ini. Oke, jadi dari rentang awal tadi 0,5 sampai 0,9 didapatnya setelah terjadi 7 perhitungan iterasi dan incrementnya sebesar 0,004. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan metode tabulasi menggunakan oktav. Nah, di sini
Saya sudah membuat program Octave. Yang pertama di sini kita masukkan nilai awalnya yaitu 0,5 dan nilai awal kedua yaitu 0,9. Kita masukkan tingkat errornya sebesar 1E68 dan kita masukkan akar persamaan di sini fx x cos x ditambah x dikurangi 1,5. Di sini kita membuat dalam bentuk tabel. Di sini kita menggunakan iterasi 1 sampai 11 dengan rincian nilai sudut XB-nya itu dari sudut awal 2 dan dikurangi sudut awal pertama dibagi 10. Dan kita menggunakan absolute error yang diambil dari nilai fx. Jika absolute errornya kurang dari E atau tingkat error, itu statusnya akan bagus. Tapi kalau jika lebih besar atau else, itu statusnya akan lemah. Dan itu di sini akan menyimpan hasil ke tabel resultnya dan kita ngeprint hasilnya. Dan di sini untuk perubahan tanda untuk interval. Nah, di sini kita bisa menyimpan tabel ke daftar tabel hasilnya. Dan jika ditambahkan hasil yang bagus, berarti akan menghentikan looping. Di sini menggunakan fungsi second. Tapi jika tidak ada interval baru ditemukan, maka akan menghentikan pencariannya. Di sini tidak ada interval baru ditemukan dan cara dihentikan. Dan di sini akan mencetak menampilkan hasil akhir jika ditemukan. Di sini mencetak kesimpulan. Dan ini untuk visualisasi grafik dari masing-masing tabel. Di sini menggunakan x values dan fx values. Dan ya, kita menggunakan paddingnya agar lebih terstruktur. Oke, selanjutnya di sini ini udah ada hasil runningnya. Bisa ambil nama filenya dan dia akan menampilkan tabel datanya yang telah kita buat tadi. Dan di sini sampai sama 7 interval. Dan di interval ke-7 dia baru menemukan status sinyal yang bagus pada iterasi yang keempat. Dan di sini kesimpulannya sudut optimal untuk mendapatkan kuadran sinyal Wi-Fi yang bagus ditemukan pada X 0,818232 dalam radian, yaitu di sudut 47 derajat dengan fx sama dengan 0. Dan di sini ada hasil tabelnya, hasil grafiknya. Di sini hasil grafik untuk tabel yang pertama. Dan masih belum ada titik tengahnya atau titik nol untuk bagusnya. Ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, dan di sini ditemukan pemotongan titik yang murni atau titik sinyal bagus ditemukan. Oke, mungkin selanjutnya di sini daftar referensi. Di sini ada 3 referensi yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.